Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassana bi ta'limil Qur'anil azim wa nusalli wa nusallimu ala man talaqal Qur'an min ladun hakimin alim wa ala alihi washabbihi al-mujawwidin lil kitabil mubin wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nastamir, kita lanjutkan pembahasan kita seputar ringkasan makhraj dan sifatul huruf, ya. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas huruf lam dengan nun. Sekarang kita membahas ya huruf ro, ya. Huruf ro ini keluar dari ujung lidah, sama seperti huruf nun, sama-sama dari ujung lidah, tarful lisan, ya, tarful lisan, ya, dari arah punggungnya bertemu dengan gusi di atas dua gigi seri atas, ya. Ya. Ada yang mengatakan mungkin sama seperti huruf nun, ada yang mengatakan sedikit di bawah makhraj nun, ya. Intinya dia ada di gusi. Nah, naro, la naro, ya, huruf ro. Ya, intinya dia masih di gusi. Ya, dari ujung, dari arah punggung, ya, bertemu dengan gusi. Jadi dia tuh nggak nggak langsung ujungnya, tapi punggungnya. Punggung itu bagian sininya, lidah, ya, bertemu dengan ya gusi di atas dua gigi seri atas. Ya, gusi atas, ya, di atas dua gigi seri. Thayyib, gigi seri yang atas, ya. Kemudian sifat huruf yang menghiasi huruf ro ini yang pertama adalah jahar. Jadi sama seperti biasanya mengucapkan huruf dengan nafas yang tertahan. Kemudian sifatnya tawassut, ya, mengalirnya sebagian suara pada makhraj huruf disebabkan makhraj yang tidak tertutup rapat. Tayyib, ya. Kemudian sifatnya istifal, mengucapkan huruf dengan tidak menaikkan pangkal lidah. Kemudian sifatnya takrir, ya. Sifatnya infitah dulu, sifatnya infitah, mengucapkan huruf dengan menjauhkan lisan dari langit-langit. Kemudian sifatnya idlaq, lisan yang mudah dan cepat karena ra juga dekat sama seperti huruf lam dengan nun sebelumnya. Kemudian sifatnya adalah ya inhiraf. Inhiraf itu ya tadi seperti huruf lam. Kalau lam kan tadi menutup gini sehingga keluar dari kanan kiri suaranya. Kalau ra kebalikannya, ra justru kanan kiri ketutup. Ya, sehingga dia membuat sedikit lubang kecil, ya, membuat sebuah lubang yang dimana suara di situ, ya, yang lubang ini adalah jalan untuk suara itu keluar. Jadi lubang ini adalah jalan untuk suara itu keluar. Jadi inhirafnya itu dari belakang ke tengah. Ya, kalau lam dari ya belakang ya ke kanan kiri karena tertutup dari tengah. Ya, kalau ro kebalikannya, ro itu ketutup kanan kiri lewat tengah. Seperti itu. Itu inhirafnya. Melenceng atau menyimpangnya suara dari makhrajnya. Taib. Kemudian takrir. Dia punya sifat takrir juga, yaitu getaran pada ujung lidah ketika mengucapkan huruf ro dengan getaran yang lembut disebabkan makhraj yang sempit. Nah, jadi inhiraf sama takrir ini ada kaitannya sebenarnya. Kenapa? Kalau misalkan kita tidak menyempurnakan inhiraf, maka takrirnya akan berlebihan. Getaran yang keluar akan berlebihan. Ya, jadi ketika kita tidak membuat celah atau lubang tadi, yang dimana suara itu keluar, maka getaran akan ya terjadi berulang-ulang. Kenapa? Karena makhrajnya rapat sekali. Suara itu nggak ada tempat keluarnya, kanan kiri ketutup, terus yang tengah juga ketutup, sehingga suara maksa keluar, akhirnya terjadilah getaran arrah arrah. Nah ini karena tadi ya inhirafnya ya lubang tadi nggak sempurna, kita tidak membuat lubang tadi yang dimana suara itu tempat keluarnya suara ya atau jalur suara itu keluar ya, akhirnya terjadilah getaran yang berulang-ulang. Tayyib. Kemudian sifat yang lainnya adalah tafkhim dan tarqiq. Tafkhim tarqiq ini ya sifat aradhiyah ya, yang kadang muncul kadang hilang. Ya, kadang dia tebal, kadang dia tipis. Nanti akan ada pembahasannya tersendiri di pembahasan tafkhim dan tarqiq di matan jazariyah. Tayyib. Kemudian kita masuk ke praktek dulu. Ro, ri, ingat ketika fathah dibuka mulutnya, ketika kasrah rahangnya turun, ketika dhammah munyung ya bibirnya, kedua bibirnya. Ro, ri, ru. Jangan sampai ketika fathah dimunyungkan bibirnya, tidak boleh. Ya, jangan ro, tidak. Ya, karena huruf ro ini tidak berkaitan dengan bibir. Kalau kita ro memunyungkan bibir, berarti kita memasukkan huruf ro ini kepada huruf syafatain atau huruf bibir, bukan ya? Hati-hati. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru, aru, tebal, ir, tipis, ir, kemudian uru, tebal, aro, ari, aru, arlo, ari, aru,
roro, riri, ruru, roro, riri, ruru. Baik. Kemudian kesalahan yang terjadi saat mengucapkan huruf ro. Pertama, menebalkan huruf ro, padahal seharusnya dibaca tipis. Contohnya, seharusnya dibaca tipis nih. Mudzakir, 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 mudzakir. Ya, dia baca tebal, mudzakir, mudzakir. Makanya sempurnakan harokat sebelum huruf ro, yaitu kasroh pada huruf kaf. Mudzakir, ya, dengan menurunkan rahang. Mudzakir, mudzakir, supaya ro itu tipis. Kemudian menipiskan ro padahal seharusnya dibaca tebal. Contohnya Maryam, dia baca Maryam, Maryam, Maryam. Seharusnya Maryam, 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 tebal. Kemudian berlebihan dalam mengulang getaran ro ketika bertasydid atau sukun. Contohnya ir, dia baca berlebihan getarannya. Ar-Razzaq, ini kekeliruan, ya. Seharusnya ya irji'i, irji'i, atau ar-Razzaq, ar-Razzaq. Atau melafadzkan dengan keras, contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini nanti poin keempat ini akan ada pembahasan lebih kita ketika masuk di tahsin surah Al-Fatihah. Ya, poin keempat ini melafadzkan dengan keras. Kemudian poin kelima, menggabungkan dua bibir saat mengucapkan huruf ro, ya. Jadi tadi memonyongkan. Dia baca Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena dia telah merubah makhraj huruf ro, di mana huruf ro ini keluar dari lidah, bukan keluar dari bibir. Tayyib. Kemudian tidak melafadzkan huruf ro dengan jelas saat sukun karena wakaf atau berhenti. Seharusnya dibaca khusr, khusr, khusr. Dia baca khus, ya, atau sihr, sihr. Harusnya as-sihr, as-sihr, as-sihr. Tetap ada getaran pada huruf ra. Tayyib, ini namanya iltiqa'us sakinain, bertemuannya dua sukun. Nanti kita akan bahas juga di Jazari atau di Tuhfatul Atfal. Tayyib, mungkin itu aja. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.